Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali akan mempelajari pelajaran aswaja, melanjutkan pembahasan minggu lalu yang telah membahas sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua dari pandemi COVID-19. Ala hadhihi niyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Setelah beberapa minggu terakhir ini kita mempelajari sifat-sifat yang wajib bagi Allah, dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Dan hari ini kita akan membahas tentang 5 sisa sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib yang ke-16, sifat wajib bagi Allah yang ke-16, yang nomor 16 adalah kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman artinya keberadaan Allah sebagai zat yang maha mengetahui. Dalil akli dan dalil nakli kaunuhu aliman ini sama dengan dalil nakli sifat Allah ilmu. Kaunuhu aliman merupakan sifat yang pasti ada karena adanya sifat ilmu. Sedangkan kebalikan dari sifat kaunuhu aliman adalah kaunuhu jahilan. Artinya keberadaan Allah sebagai zat yang bodoh. Kaunuhu jahilan ini jelas merupakan sifat yang mustahil bagi Allah. Karena Allah yang maha sempurna tidak mungkin kemudian memiliki sifat yang dapat mengurangi kesempurnaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-17, sifat wajib bagi Allah adalah kaunuhu hayyan. Artinya keberadaan Allah sebagai zat yang maha hidup. Dalil akli dan dalil nakli dari sifat kaunuhu hayyan ini sama halnya, sama juga dengan dalil akli dan dalil nakli sifat hayat. Kaunuhu hayyan merupakan sifat yang pasti ada bagi Allah karena adanya sifat hayat pada zat Allah. Karena telah dipastikan Allah bersifat kaunuhu hayyan, sebab Allah menetapi sifat hayat. Sedangkan kebalikan dari sifat kaunuhu hayyan adalah kaunuhu mayyitan. Kaunuhu mayyitan itu artinya keberadaan Allah sebagai zat yang mati.
dan itu adalah merupakan sifat yang mustahil bagi Allah, karena Allah yang maha sempurna, Allah yang maha indah tidak mungkin kemudian terlemahkan, terkurangi kesempurnaannya karena harus memiliki sifat kaunuhu mayyitan. Jadi kaunuhu mayyitan ini adalah merupakan sifat yang mustahil bagi Allah. Yang ke-18 dan 19 dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah adalah kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran. Kaunuhu sami'an itu artinya keberadaan Allah sebagai zat yang maha mendengar, sedangkan kaunuhu basiran artinya adalah keberadaan Allah sebagai zat yang maha melihat. Dalil akli dan dalil nakli dari sifat kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran ini sama halnya dengan dalil akli dan dalil nakli. Sifat artinya sama dan basar. Sedangkan kebalikan dari sifat kaunuhu sami'an itu adalah kaunuhu asammu, keberadaan Allah sebagai zat yang tuli. Sedangkan kebalikan dari sifat Allah kaunuhu basiran adalah kaunuhu a'ma. Kaunuhu a'ma artinya keberadaan Allah sebagai zat yang buta. Kaunuhu a'ma dan kaunuhu asammu ini jelas merupakan dua sifat yang mustahil bagi Allah. Karena apa? Karena Allah itu adalah zat yang maha sempurna, zat yang maha indah, yang tidak mungkin kemudian terkurangi kesempurnaannya karena memiliki sifat kaunuhu asammu dan kaunuhu a'ma. Jadi kaunuhu asammu dan kaunuhu a'ma ini adalah dua sifat mustahil bagi Allah. Sifat terakhir yang wajib bagi Allah atau sifat yang ke-20 bagi Allah adalah kaunuhu mutakalliman. Artinya keberadaan Allah sebagai zat yang maha berfirman. Dalil akli dan dalil nakli dari sifat kaunuhu mutakalliman ini sama dengan dalil akli dan dalil nakli sifat kalam. Kaunuhu mutakalliman merupakan sifat yang pasti ada karena adanya sifat kalam pada zat Allah. Karena telah dipastikan Allah bersifat kaunuhu mutakalliman sebab menetapi sifat kalam. Kebalikan dari sifat kaunuhu mutakalliman adalah kaunuhu abkam. Kaunuhu abkam itu adalah keberadaan Allah sebagai zat yang bisu. Kaunuhu abkam ini adalah jelas merupakan sifat yang mustahil bagi Allah, karena Allah yang maha sempurna dan maha indah itu tidak mungkin terkurangi oleh kaunuhu abkam. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera mencabut, segera menghilangkan pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa kembali belajar bersama di madrasah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi kemudahan kepada kalian semua di dalam usaha meraih cita-cita kalian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.